Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan sehat selalu dimanapun kalian berada dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 4, pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, setelah Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan di kota Mekah, maka masyarakat kota Mekah berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Dan hal ini membuat kaum kafir Quraisy benci terhadap kaum muslimin dan Rasulullah SAW dan berusaha untuk menghentikan dakwah beliau. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya saja dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya ayat Al-Hijr ayat 94, yaitu yang berbunyi fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makanan, entah itu dari para kerabat atau orang-orang terpandang dari kaum kafir Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Secara keras menolak, bahkan mengancam Nabi Muhammad SAW akan dibunuh atau memusuhi apabila meneruskan dakwahnya. Nah, Nabi Muhammad SAW walaupun mendapatkan tantangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy, terlebih dari pamannya sendiri, maka beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Nah, tidak sampai situ, penguasa Mekah pun tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW agar orang-orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, kemudian dilempari dengan kotoran binatang yang bau busuk. Nah, kotoran itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, membersihkan kotorannya. Setelah bersih, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sholatnya. Dan tidak hanya itu, kaum kafir juga sepakat bahwa apabila Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat, itu akan dipukul dengan pukulan yang keras.
Mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad SAW akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Maka Fatimah kebetulan mendengar dan melaporkan hal itu ke Nabi Muhammad SAW, yaitu ayahnya, dengan menangis. Maka Nabi Muhammad SAW hanya menjawab, "Wahai anak perempuanku, diamlah, janganlah kamu menangis. Maka tabahlah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita." Nah, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rintangan, hambat dari kaum kafir Quraisy, maka beliau tetap tabah dan tetap terus berdakwah, mendakwahkan Islam dan kebaikan untuk manusia, untuk masyarakat Mekah. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kerjakan tugas di akhir video. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.